Nah sekarang kalau ada orang yang sholat mendahulukan satu rukun atas rukun lain, tetapi karena lupa atau dia ragu, kita baca. Tadi ada pengecualian, amma takdimur rukun al-qauli fala yadurru illa salam, mendahulukan rukun qauli daripada rukun qauli lainnya, rukun qauli daripada rukun fi'li lainnya, itu tidak membatalkan kecuali salam. Di tengah sholat kita ketika tahiyat awal sholat duhur, pas tahiyat awal, setelah tahiyat awal kita langsung ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullah, batal seketika itu. Ya, kecuali satu, yaitu salam. Selain salam maka tidak membatalkan sholat. Nah, kalau itu tadi tartib antar satu rukun dengan rukun lainnya. Nah, kalau tartib antar kesunahan bagaimana? Di dalam sholat pertama kali kesunahan yang ada setelah takbiratul ihram adalah membaca doa iftitah. Setelah sunnah membaca doa iftitah ada kesunahan berikutnya, yaitu membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hukumnya sunnah, ya. Ketika orang takbiratul ihram, dia mendahulukan ta'awud daripada doa iftitah. Maka pendahuluan yang semacam ini bisa menghilangkan kesunahan pertama. Setelah takbiratul ihram membaca ta'awud, maka kesunahan iftitah sudah tidak ada lagi. Ya, dia sudah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Begitu juga ketika kita setelah takbiratul ihram sudah membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah termasuk rukun. Dia dahulukan daripada kesunahan doa iftitah, daripada kesunahan membaca ta'awud. Nah terus bagaimana hukumnya? Kalau setelah membaca bismillahirrahmanirrahim sudah terlanjur membaca rukun qauli ini, maka dia orang tidak disunnahkan lagi membaca doa iftitah. Begitu juga tidak disunnahkan membaca ta'awud. Ya, ini masalah kesunahan. Kalaupun dia baca bagaimana? Setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia ingat, duh, kok saya belum baca ta'awud atau belum baca iftitah. Kemudian setelah itu dia keinget membaca iftitah. Apakah dapat kesunahan membaca doa iftitah? Tidak. Ya, dia tidak mendapatkan kesunahan membaca doa iftitah. Kalau ada orang dia itu sholat kemudian lupa meninggalkan satu rukun dan ingatnya setelah melakukan rukun lainnya, atau dia ragu, ya, dia ragu apakah sholatnya nanti menjadi sah atau tidak, maka ada beberapa perincian. Hukum yang pertama mengenai seorang imam atau orang yang sholat sendirian. Jadi hukumnya imam dan orang yang sholat sendiri itu sama, tidak ada bedanya. Imam dan seorang yang sholat sendiri atau istilahnya itu munfarid, kemudian dia itu lupa melakukan satu rukun, berdiri sholat, takbiratul ihram, kemudian dia umpamanya lupa baca Fatihah. Lupa baca Fatihah, langsung membaca surat. Setelah baca surat dia ruku. Pas ruku keinget, loh saya tadi belum baca Fatihah. Apa yang harus dia lakukan? Ini siapa tadi? Imam atau munfarid. Nanti makmum hukumnya beda ya. Imam atau munfarid. Dia itu betul-betul lupa meninggalkan satu rukun, kemudian keinget sebelum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya. Berarti ingatnya sebelum apa? Belum membaca Al-Fatihah di rakaat kedua. Ya. Pas ruku dia itu keinget, aku belum baca Fatihah. Maka ini orang dia diwajibkan untuk segera berdiri kemudian membaca Al-Fatihah.
Bisa dipaham? Contoh lain, dia seorang imam atau seorang munfarid sholat sendirian, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain, kemudian dia itu ruku', sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud yang pertama. Setelah sujud yang pertama, dia itu mengira itu adalah sujud yang kedua. Setelah itu dia berdiri. Nah, setelah sujud yang pertama dia berdiri, Allahu Akbar, di rakaat kedua. Baca Fatihah, kemudian baca surat, ruku. Pas ruku dia ingat, loh, saya tadi kok hanya sujud sekali gitu. Berarti meninggalkan apa dia? Meninggalkan rukun yang berupa duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Ya toh? Dia ingatnya kapan? Ingatnya sebelum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya. Yakni ketika ruku, apa yang harus dia lakukan? Langsung sujud yang duduk dulu atau duduk kan duduk di antara dua sujud. Langsung dia itu duduk, setelah duduk baru sujud. Setelah sujud dia kembali ke rakaat yang kedua. Bisa difaham? Ini bagi orang yang ingatnya kapan? Sebelum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya. Nah, kalau ada seorang imam, ada seorang munfarid, dia itu meninggalkan satu rukun karena lupa, tapi ingatnya setelah melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya. Bagaimana? Saya contohkan dulu. Seorang imam, dia itu lupa sujud yang kedua dan duduk di antara dua sujud. Ya toh, rakaat pertama dia sujud pertama, kemudian langsung berdiri rakaat kedua. Setelah itu dia membaca Al-Fatihah, membaca surat, ruku', i'tidal, sujud yang pertama, duduk di antara dua sujud. Berarti yang dia tinggalkan di rakaat pertama tadi apa? Duduk di antara dua sujud sama sujud yang kedua. Nah, dia ingatnya itu setelah melakukan duduk di antara dua sujud di rakaat yang kedua. Apa yang harus dia lakukan? Maka ini orang menambah satu rakaat. Berarti sujud duduk di antara dua sujud di rakaat keduanya itu menggantikan rakaat pertama. Menggantikan duduk di antara dua sujud di rakaat pertama. Seakan-akan dia itu baru rakaat pertama. Padahal dia tadi sudah berdiri di rakaat yang kedua. Bisa dipaham? Kalaupun tadi di rakaat kedua berarti dianggapnya baru satu rakaat. Paham tidak? Ya? Paham nggak ini? Karena ini walaupun ini waqi'iyah ya, kenyataan, orang-orang sudah tahu hukumnya seperti itu, tapi ketika dia ngalamin bingung gitu. Waduh, ini saya harus bagaimana gitu. Dia bingung, seakan-akan dia tuh nggak tahu ilmunya. Nah, ini sesuatu yang sangat membingungkan gitu. Karena hukumnya itu berbeda-beda antara imam, makmum atau munfarid. Ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Kalau dia ingatnya setelah rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka dia itu nanti rakaat yang berikutnya itu tadi itu dianggap sebagai rakaat yang pertama. Ya. Oke, itu tadi ketika betul-betul betul-betul lupa dan ingat, oh saya tadi belum ruku', oh saya tadi belum baca Fatihah gitu. Nah, sekarang kalau ragu bagaimana? Orang yang lupa dengan orang yang ragu itu berbeda hukum. Kalau lupa itu berarti dia tuh ingat aku belum baca Fatihah. Itu namanya orang lupa. Kalau orang yang aku tadi belum ruku', berarti dia itu lupa, bukan ragu. Nah, sekarang permasalahan orang yang ragu.
masih membahas tentang imam dan munfarid. Ketika ada imam atau orang yang sholat sendiri, dia itu ragu, saya tadi sudah baca Fatihah belum ya? Gitu. Dan ragunya kapan? Ragunya sebelum melakukan rukun yang dia ragukan. Contoh umpama dia ragu dalam rukuknya, dia itu dalam keadaan rukuk kemudian meragukan, aku tadi sudah baca Fatihah atau belum. Nah, ragunya ini berarti sebelum melakukan Fatihah di rakaat yang kedua. Maka ketika ada imam atau munfarid yang ragu, dan ragunya terjadi keraguan itu sebelum melakukan rukun yang sama di rakaat berikutnya, dia itu nanti langsung berdiri untuk melakukan Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah atau melakukan rukun yang dia ragu. Ragu belum rukuk, dalam ragunya dia dalam keadaan sujud, saya tadi udah rukuk belum ya, maka langsung wajib hukumnya bagi dia kembali berdiri kemudian rukuk, i'tidal kemudian sujud lagi. Paham tidak? Saya tadi udah rukuk belum ya, fal asah annahu lam yaf'aluh, hukumnya dia itu berarti belum melakukan. Nah, ini terjadi banyak pada makmum, yang makmumnya itu malah melamun sendiri. Imamnya rukuk, terus dia tuh gugup, akhirnya ikut rukuk. Pas rukuk ragu, saya tadi udah baca Fatihah belum ya, gitu. Dia tuh terus ragu kayak gitu, maka hukumnya berarti dia belum membaca Al-Fatihah. Nanti hukum makmum nanti. Sekarang hukum baru siapa? Imam dan munfarid. Ketika ragunya sebelum rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka dia wajib mendatangi rukun yang dia ragukan. Paham? Nah, sekarang ketika ada seorang imam atau munfarid, dia itu meragukan satu rukun, dan kejadian ragunya itu setelah rukun yang sama di rakaat berikutnya. Contohnya dia meragukan bacaan Al-Fatihah, saya tadi udah baca Fatihah belum ya di rakaat pertama, sedangkan dia ada di rukuk rakaat kedua. Ya, berarti kan sudah melewati. Maka ini orang setelah membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, Al-Fatihah rakaat kedua itu bisa menggantikan Al-Fatihah di rakaat pertama. Seakan-akan dia itu baru dapat satu rakaat. Maka ketika setelah Fatihah dia ruku i'tidal, itu ya dianggapnya satu rakaat. Itu ngitungnya satu rakaat. Ajza'a mithlul matruk anil matruk. Rukun yang ia tinggalkan karena ragu, maksudnya itu bisa dicukupi oleh rukun yang berikutnya di rakaat berikutnya. Paham? Paham enggak? Nah, sekarang saya kasih soal dulu. Nah, ada pertanyaan. Saya menjadi imam, ya, saya menjadi imam. Saya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ngiranya saya sudah rukuk, saya i'tidal, saya langsung sujud. Duduk di antara dua sujud, ingat. Saya tadi kok belum rukuk gitu kan. Saya tadi belum rukuk. Saya ingat saya ketika duduk di antara dua sujud. Apa yang harus saya lakukan? Berdiri lagi kemudian rukuk. Setelah itu i'tidal, terus melanjutkan sebagaimana mestinya. Ya, karena setelah rukun yang ia tinggalkan itu nggak dianggap. Ya, seakan-akan dia belum melakukan apapun. Ya, maka wajib berdiri kembali, rukuk, kemudian i'tidal, sujud lagi. Oke. Contoh berikutnya, saya sebagai munfarid, orang yang sholat sendiri,
kemudian saya membaca Al-Fatihah, membaca surat, saya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian saya berdiri. Pas saya berdiri, saya meragukan Fatihah saya di rakaat pertama. Saya tadi rakaat pertama udah baca Fatihah belum ya? Gitu. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya wajib membaca Al-Fatihah lagi di rakaat kedua tadi, dan rakaat kedua saya itu menjadi rakaat pertama, walaupun hakikatnya atau sejatinya saya sudah membaca Fatihah, tapi kan saya ragu gitu loh ya. Saya ragu, bukan lupa. Kalau lupa itu betul-betul saya betul belum baca Fatihah, ini ragu ya. Di rakaat pertama saya udah baca Fatihah, baca surat, pas berdiri rakaat kedua saya ragu, saya tadi udah baca Fatihah belum, maka hukumnya apa? Belum membaca Fatihah. Kalau belum baca Fatihah, maka saya harus membacanya lagi. Paham? Berikutnya itu tadi masalah ragu. Nah, hukum yang seperti itu tadi, jika kita tahu betul rukun yang kita tinggalkan. Saya tadi belum ruku, berarti kan tahu betul. Saya tadi sudah baca Fatihah belum ya, berarti kan sudah tahu betul. Yang saya ragukan adalah Al-Fatihah. Nah sekarang, kalau ada seorang imam atau seorang munfarid, dia itu yakin meninggalkan salah satu dari rukun sholat, tapi nggak tahu yang mana. Yakin meninggalkan salah satu rukun sholat, tapi tidak tahu yang mana. Nggak tahu ini ada orang seperti itu atau tidak, belum pernah menemui. Yang penting ada permasalahan, nanti ada hukum, gitu ya. Ketika ada orang yang yakin meninggalkan salah satu rukun sholat, tetapi tidak tahu yang mana, ada 3 perincian. Yang pertama, dia itu menyangka yang ia tinggalkan adalah niat atau takbiratul ihram, niat sholat, usolli fardul maghribi, atau takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Saya tadi udah takbiratul ihram belum ya? Saya tadi udah niat atau belum ya? Nah, dia itu ragunya berarti umpama sholat maghrib di rakaat kedua umpamanya, atau pas sujud di rakaat pertama. Pernah nggak Bapak Ibu ragu kayak gitu? Niat saya tadi udah betul belum ya? Gitu, pernah? Pernah. Tapi ini statusnya sebagai imam atau munfarid, bukan makmum. Nanti makmum beda lagi. Imam atau munfarid dia itu meragukan niat sholatnya atau meragukan kesahihan takbiratul ihram. Maka hukumnya orang yang ragu akan niat dan takbiratul ihram langsung batal seketika itu. Langsung ulangi lagi karena dia meragukan niatnya atau meragukan takbiratul ihram. Tanpa nunggu yakin dulu atau tidak, enggak, langsung seketika itu batal. Satu. Yang kedua, dia itu ragu, yakin meninggalkan salah satu dari rukun sholat, tapi tidak tahu yang mana. Kemudian ada persangkaan kalau dia itu belum salam. Persangkaan ya. Contoh, dia itu sholat isya. Ketika sholat isya, tahu-tahu dia sudah wirid, ya, dan baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Muncul di pikirannya, saya tuh yakin meninggalkan salah satu rukun sholat, tapi kayaknya yang salam deh. Saya tadi itu belum salam kayaknya, gitu. Berarti yang dia ragukan adalah salam. Apa yang harus dia lakukan? Yusallim. Maka seketika itu dia itu kembali ke dalam sholat, langsung salam, assalamualaikum warahmatullah. Dan dia tidak berkesunahan untuk sujud sahwi, sah sholatnya, karena yang dia ragukan adalah salam. Yang kedua,
Dan yang ketiga, ada seorang imam atau munfarid, dia itu sholat yakin meninggalkan salah satu daripada rukun sholat, kemudian persangkaannya itu kepada selain niat, takbiratul ihram dan salam. Ya, selain daripada niat, takbiratul ihram dan salam, maka hukumnya akhadha bil aswa'i au bil ahwati, dia itu diwajibkan untuk mengambil yang paling buruknya, ngambil paling buruk, wabana ala ma fa'alahu wa tadarokal baqi. Contoh, ada orang sholat imam atau munfarid, dia itu yakin meninggalkan salah satu rukun sholat, kemudian dia menyangka belum membaca Al-Fatihah. Wah, kayaknya Al-Fatihah nih yang saya tinggalkan, gitu ya. Maka orang ini diwajibkan untuk berdiri kemudian membaca Al-Fatihah, sama seperti hukum yang pertama. Setelah itu dia wajib ruku, i'tidal, dan melanjutkan sebagaimana mestinya. Kalau dalam keadaan sujud, dia itu menyangka yakin meninggalkan salah satu rukun sholat sebelum sujud dan persangkaannya di ruku, maka dia wajib berdiri kemudian ruku, i'tidal, sujud lagi. Bisa dipaham? Ya. Nah, itu hukum bagi orang yang tidak mengetahui mana rukun yang telah ia tinggalkan, bagi imam ataupun munfarid. Nah, sekarang kalau hukum bagi makmum bagaimana? Ini yang banyak terjadi dan paling banyak kita alami. Kita sebagai makmum, tahu-tahu imam udah rukuk, kita ikut rukuk, kemudian kita punya perasaan, saya udah baca Fatihah belum ya? Maka hukumnya belum membaca Fatihah, gitu ya. Nah, hukum bagi makmum yang dia itu ragu atau yakin meninggalkan salah satu rukun sholat, apa? Bagaimana hukumnya? Contohnya seorang makmum, dia itu lupa membaca Al-Fatihah sedangkan imamnya sudah rukuk. Dia ingatnya tadi itu sebelum ikut rukuk dengan imam. Ya, ingatnya apa? Sebelum melakukan rukun berikutnya. Maka ini makmum diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Jangan ikut rukuk dulu bareng imam, selesaiin Al-Fatihah kita. Kalau status kita sebagai makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Fatihah. Maka dia yang ragu atau yakin belum baca Fatihah sedangkan imamnya sudah rukuk, maka dia tetap berdiri kemudian menyelesaikan Al-Fatihah. Dan dia itu diberi kesempatan sampai 3 rukun panjang. Jangan sampai imamnya berdiri dari sujud yang kedua. Nah, 3 semua rukun dalam sholat itu panjang kecuali 2. Apa? I'tidal, bangun dari ruku, dan duduk di antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Selain itu panjang semua. Berarti setelah berdiri ruku itu rukun panjang 1. Kemudian i'tidal pendek tidak dihitung. Sujud pertama panjang 2. Duduk di antara 2 sujud pendek tidak dihitung. Dan sujud yang kedua. Jangan sampai imam berdiri dari sujud yang kedua sedangkan kita masih berdiri membaca Fatihah. Ya, kira-kira ketika kita menyelesaikan Fatihah kita, kemudian imamnya itu sujud yang kedua, beres, sudah selesai atau belum Fatihahnya? Sudah, gitu ya. Kemungkinan sudah selesai. Maka selesaikan Fatihah kita. Masalah ketinggalan ruku atau sujud pertama tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai ketinggalan dari sujud yang kedua.
kedua. Nah, bagi makmum yang dia itu lupa kemudian keinget belum melakukan rukun seperti Al-Fatihah, maka dia wajib menyempurnakan. Nah, sekarang ketika makmumnya lupa atau ragu belum membaca Al-Fatihah dan si makmum sudah terlanjur rukuk bareng imam, atau dia itu ingat ragunya tadi setelah dia itu ruku, pas iktidal keinget, saya tadi belum baca Fatihah, pas iktidal dia ragu, saya tadi udah baca Fatihah belum, maka si makmum ini tadi tetap wajib mengikuti imam. Setelah imam salam, maka makmum berdiri lagi menambah 1 rakaat. Karena kaidahnya dalam 1 rakaat ketika dia tidak melakukan 1 rukun saja, maka 1 rakaat itu tidak dihitung, tidak dianggap. Maka seakan-akan ini makmum menjadi makmum masbuk. Maka setelah imam salam, dia langsung berdiri menambah 1 rakaat. Itu hukum bagi seorang makmum. Nah, ada gimana? Ada pertanyaan atau yang dibingungkan? Bingung nggak? Enggak langsung ke sana. Ada perinciannya lagi. Gitu. Lupa kemudian ingatnya kapan? Gitu. Ingatnya kapan? Oke, itu tentang ketika seorang imam makmum munfarid lupa atau ragu akan rukun yang telah ia kerjakan. Nah, kita kasih pertanyaan. Umpama pertanyaan waqi'iyah, ya, kenyataan. Kita sebagai makmum sholat bareng dengan imam, kemudian kita umpamanya biasanya makmum tuh lupa ngapain toh? Makmum itu lupa tidak membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahiyat akhir umpamanya. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, imamnya salam. Ya, imamnya cepet banget, imamnya salam. Apakah kita langsung ikut salam atau selesaikan baca sholawat? Kita sebagai makmum, maka kita wajibnya apa? Selesaikan sholawat, karena sholawat di dalam tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Selesaikan sholawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian kita salam. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir itu hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad kalau kita sengaja tinggalkan tidak menjadikan sholat kita batal, tetapi kita disunnahkan untuk menambal dengan sujud sahwi. Itu ya. Nah, nanti kalau kita punya masalah di dalam sholat, ragu, lupa, nah kita buka kembali rekaman kita yang ada di sini. Kita buka kembali. Kemarin tuh bagaimana ya? Itu. Ya. Itu tentang lupa ataupun ragu di dalam meninggalkan rukun sholat.